lupa klik subscribe ya, agar admin lebih semangat lagi uploadnya. Terima kasih. Penyesalan suami arogan. Bab 16. Pagi itu Faisal yang sudah mengetahui peristiwa penembakan terhadap mami angkatnya itu membuat hatinya sangat sedih. Ia berulang kali menyeka air matanya saat berada di dalam mobil bersama ayah dan tantenya Nadine. Bocah berusia 8 tahun ini sudah menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran 30 juz dan sedang menghafal 100 lebih hadis dan tentunya semua di bawah bimbingan Dafia langsung. Putra dari Wira ini sangat patuh pada keluarganya dan sangat taat beribadah. Mengetahui kalau Dafia sudah kembali pada suaminya membuat Faisal makin sedih karena akan berpisah dengan mami angkatnya itu. Ayah. Apakah mami Dafia tidak tinggal lagi dengan kita? Tanya Faisal. Iya sayang. Sudah saatnya mami Dafia harus kembali pada keluarganya, jawab Wira yang sama sedihnya dengan putranya. Berarti kita kehilangan segalanya jika mami Dafia meninggalkan rumah kita. Faisal tidak lagi makan enak, belajar pasti sendirian dan mengulang setiap ayat pada surah tertentu, Marojaah, tanpa didampingi mami Dafia, tutur Faisal. Bukankah mami Dafia sudah melatihmu untuk menjadi pria yang mandiri? Kenapa sekarang kamu jadi cengeng? Tanya Wira pada putranya yang begitu takut kehilangan Dafia. Karena hidup Faisal terasa lengkap saat bersama dengan mami Dafia. Walaupun ayah tidak mau menikahinya, tapi Faisal tidak merasa kekurangan kasih sayang seorang ibu karena sudah mendapatkan semua itu pada mami Dafia. Mami Dafia selalu ada buat Faisal. Saat Faisal sakit, mami Dafia merawat Faisal tanpa kenal lelah padahal Faisal masih ada ayah, Tante Nadine dan Oma namun kalian tidak begitu peduli padaku hanya mami Dafia yang siap begadang untuk menunggu Faisal di rumah sakit maupun di rumah, tutur Faisal meluapkan kekesalannya pada orang-orang di sekitarnya yang menyerahkan tanggung jawab mereka mengurus Faisal pada Dafia. Insya Allah, mulai sekarang Tante Nadine yang akan menggantikan tempatnya mami Dafia untuk merawat Faisal. Jadi jangan nangis lagi, hibur Nadine pada keponakannya. Jawab Faisal lemah. Setibanya di rumah sakit, Faisal tidak kuat lagi menahan luapan kesedihannya pada gadis bercadar ini. Ia memanggil Dafia dengan panggilan mami membuat Haikal sedikit syok. Assalamualaikum mami. Sapa Faisal saat pintu kamar inap itu dibuka. Waalaikumsalam Faisal. Dafia merentangkan kedua tangannya menyambut putra angkatnya itu tapi tubuh Faisal ditahan ayahnya Wira. Sayang, luka tembakan mami Dafia ada di perutnya. Jika kamu memeluknya hati-hati agar tidak mengenai lukanya mami Dafia. Ucap Wira mengingatkan putranya. Iya ayah. Faisal menjijitkan kakinya untuk memeluk Dafia. Mami. Maafkan Faisal tidak bisa melindungi mami. Nanti Faisal akan balas perbuatan orang yang telah menembak mami, ucap Faisal begitu emosi. Stttt. Jangan jadi pria pendendam karena itu tidak akan habisnya. Memaafkan itu jauh lebih baik. Yang pantas menghukumnya hanyalah Allah. Hukuman Allah pada orang yang zalim jauh lebih menyakitkan daripada hukuman sesama manusia yang hanya mengandalkan amarahnya. Kalau ditembak mati hanya kematian yang dirasakan oleh orang itu tapi itu tidak akan membuat kamu puas, ucap Dafia penuh bijak. Mami aku hebat. Terima kasih ya mami Dafia semua nasihat bijak mami Dafia pada Faisal. Entah apa jadinya Faisal nanti tanpa mami Dafia kalau paman tampan ini membawa mami pulang ke rumahnya, ucap Faisal sambil menatap wajah Haikal yang terlihat datar padanya.
Ingin rasanya Haikal mengucapkan kata-kata kasar pada Faisal karena sudah berani mencuri perhatian istrinya. Tapi, ia tidak ingin Davia akan memarahinya. Ia hanya diam tanpa ingin menimpali ucapan Faisal yang berharap masih bertemu dengan Davia. Haikal tidak menyukai panggilan Faisal pada Davia dengan sebutan Mami karena itu hanya peruntukan putra-putrinya nanti. Sikap egois Haikal mulai mendominasi pikirannya ini. Bagaimanapun juga Faisal tidak memiliki hubungan darah dengan Davia maupun dirinya, apalagi pria kecil itu sebentar lagi akan memasuki usia remaja. Melihat wajah datar Haikal, Wira mengambil putranya dan segera pamit pada Davia dan Haikal. "Faisal, ayo kita pulang sayang. Mami Davia harus banyak istirahat. Nanti kalau kangen kamu boleh menghubungi Mami Davia," ucap Wira. "Mami Davia, terima kasih untuk semua bentuk perhatianmu untuk Faisal dan juga untuk keluarga Faisal. Terima kasih kasih sayang dan cintamu yang Mami berikan khusus untuk Faisal saja. Tanpa Mami Davia, Faisal pasti tumbuh menjadi anak pembangkang dan tidak mengenal Allah melalui ilmu agama yang diajarkan Mami Davia. Faisal janji untuk menjaga hafalan Al-Quran Faisal agar tidak mudah lupa," ucap Faisal sambil berurai air mata. "Ingat apa kata Mami Faisal, jika hafalan Al-Quranmu tidak lancar berarti Faisal sedang melakukan kemaksiatan kecil mau besar," lanjut Faisal. "Pintar. Tetaplah mengucapkan istighfar jika kamu melakukan hilaf dan jagalah Allah. Tanda hubung. Maka Allah akan menjagamu," sambung Faisal. "Jangan bersedih putraku. Suatu saat nanti kita akan berkumpul kembali entah dengan jalan apa yang dikehendaki Allah," ucap Davia dalam bahasa Arab karena Faisal dibekali Davia dengan bahasa Arab, Inggris dan Perancis. "Semoga aku akan menikahi salah satu putrimu," balas Faisal dengan bahasa Arab. Davia mengangguk dan keduanya saling cekikikan walaupun air mata mereka masih mengalir deras. Walaupun yang lain tidak mengerti tapi mereka tahu apa yang sedang kedua orang ini bicara. Tapi mereka paham bahwa ada ikatan emosional antara Davia dan Faisal yang sulit untuk dipisahkan sekalipun itu adalah Haikal. Setelah pamit, Haikal memeluk istrinya karena sudah berjasa pada keluarga Wira terutama bisa membentuk kepribadian Faisal yang memiliki karakter kuat dan pria kecil itu terlihat sangat berharisma. "Kamu hebat sayang. Aku tidak sabar untuk menghamilimu. Cepatlah sembuh. Dan kita akan membuat anak," bisik Haikal dengan suara serak membuat Davia meremang. "Mas Haikal apaan sih?" Davia memukul dada suaminya lembut. "Kita belum melewati malam pengantin kita. Aku belum membuka segelnya. Aku takut milikku jadi tumpul karena belum bertemu dengan asahannya," goda Haikal makin membuat Davia tersipu. "Bukankah kamu punya Vina? Sayang. Mungkin kamu percaya atau tidak dengan ucapanku. Aku masih perjaka sampai saat ini. Aku tidak pernah tidur dengan Vina walaupun gadis itu berusaha merayuku dan hari itu yang kamu lihat tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia bisa masuk ke apartemen kita karena ia masih ingat dengan nomor sandi pintunya dan aku lupa menggantikannya. Walaupun dulu dia sering datang ke apartemenku, aku tidak pernah mau tidur dengannya tanpa menikahinya. Lagi pula kakek dan nenek tidak setuju dengan hubungan kami. Kakek tidak suka dengan sifatnya apalagi dengan gaya pakaiannya," imbuh Haikal. "Tapi kamu sukakan gaya pakaiannya?" tanya Davia sinis. "Itu dulu sayang. Tapi sejak ada yang bilang kalau makanan terbuka itu banyak dihinggapi lalat aku jadi kepikiran takut sakit perut,"
timpal Haikal membuat Davia merasa lega. Setelah melakukan USG ulang pada rahim Davia, ternyata peluru itu tidak mengenai rahimnya dan rahimnya tetap aman jika Davia suatu saat nanti bakalan hamil. Dokter Nella sebenarnya heran dan bingung juga dengan kondisi rahim Davia yang hampir mereka angkat, namun mereka tidak berani melakukannya karena tahu siapa sebenarnya Haikal, orang punya pengaruh besar dalam dunia retas-meretas. Bisa jadi rekening mereka akan beralih ke pusat dana sosial untuk kemaslahatan umat. Kenapa rahimnya tampak baik-baik saja padahal sebelumnya sudah tertembus peluru? Apalagi jarak tembak cukup dekat, gadis ini akan mati, atau rahimnya akan rusak permanen, batin Dokter Nella yang tidak percaya apa yang dilihatnya dari hasil USG itu. Apakah semuanya baik-baik saja, dokter? Tanya Davia penasaran. Alhamdulillah Nona Davia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda bisa hamil kapan saja. Sepertinya Anda masih. Dokter tidak mau melanjutkan kata-katanya karena ini berhubungan dengan private Davia. Masih apa dokter? Tanya Davia. Masih aman melakukan hubungan intim dengan suami? Imbu Dokter Nella yang sebenarnya Dokter Nella ingin mengatakan Davia masih virgin. Davia tersenyum walaupun ia tahu Dokter Nella sedang membohonginya. Dokter Nella membersihkan gel pada perutnya Davia. Davia sudah siap dibawa pulang oleh suaminya. Amal apa yang dilakukan gadis itu hingga rahimnya terlihat aman yang sebelumnya terluka? Batin Dokter Nella penasaran. Setibanya di apartemen baru, Davia mengernyitkan dahinya karena mereka tidak berada di apartemen yang lama. Apakah kamu sudah pindah ke unit baru di apartemen baru? Tanya Davia. Aku ingin memulai hari baru denganmu, baby. Jadi, semuanya harus serba baru dan apartemen ini terdapat 4 kamar dan memiliki 2 lantai. Ada 2 kamar di bawah dan 2 kamar di atas. Kita bisa bercinta di mana saja sayang, ucap Haikal saat masuk ke unit apartemen mereka. Aku ingin melihat dapurku, pinta Davia yang sangat hobi memasak. Baik Yang Mulia Ratu. Hamba siap mengantarmu. Haikal menggendong tubuh istrinya menuju dapur yang sangat mewah dengan perabotan mahal. Namun sayang isi kulkas masih sedikit karena ia tidak mau membebani Davia dengan acara masak-memasak sebelum Davia benar-benar kuat. Puas melihat urusan dapur, sekarang mereka menuju kamar utama yang akan mereka tempati bersama. Aroma terapi yang tercium oleh Davia mampu menenangkan jiwanya. Betapa Haikal sangat memanjakan dirinya saat ini dengan kemewahan yang ia berikan kepada bidadarinya. Haikal juga menyediakan baju gamis atau abaya untuk Davia dan juga baju mewah yang biasa dipakai wanita berupa dress selutut tanpa lengan dengan potongan leher rendah sengaja Haikal siapkan untuk dipakai Davia jika gadisnya itu bersamanya di dalam rumah saja. Kamu mau mandi sayang? Biarkan aku yang memandikanmu, ucap Arman membuat Davia menggeleng. Aku bisa mandi sendiri, tolak Davia yang belum siap terima pelayanan Haikal. Kenapa sayang? Apakah kamu malu? Bukankah kita ini adalah suami istri? Aku hanya ingin melihat kekayaan yang aku miliki yang ada pada tubuhmu, ucap Haikal frontal membuat tubuh Davia sekejap gemetar. Haikal menarik nafasnya dalam. Tidak mudah bagi seorang Davia menghadapi Haikal yang notabene biasa wanita liar yang sering menggodanya dengan nekat membuka baju mereka saat ini mengunjungi diskotik dan itu sangat membuatnya muak. Tapi dengan Davia, gadis ini begitu takut dan gemetar padahal Haikal sudah pernah melihat bentuk tubuhnya walaupun belum menjamahnya. Haikal memeluk lagi Davia untuk memberikan kenyamanan pada istrinya.
Kalau kamu tidak mau, tidak apa sayang. Jangan takut seperti itu. Nanti aku malah trauma menyentuh kamu, Apakah kamu tidak terpesona dengan ketampananku? Ucap Haikal mulai narsis. Rasanya Davia ingin ngakak tapi dia tidak mau suaminya nanti malu padanya. Tertawa saja sayang. Tidak usah ditahan, nanti kamu malah sakit perut. Davia hanya tersenyum melihat tingkah suaminya yang kocak. Baiklah mas. Tolong mandikan aku. Ucap Davia membuat Haikal seakan ditaburi banyak mawar indah.